Shalom alaikum Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Abraham. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak saudara semuanya dimanapun saudara berada untuk membuka pikiran saudara, untuk membuka hati saudara, supaya saudara menemukan satu kebenaran, baik versi Bible maupun versi Al-Quran, sehingga kita tidak salah melangkah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihatan wa ilman katsiran wa hayya aidan an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Fir'aun. Di mana kita ketahui Fir'aun itu adalah seorang raja yang sangat kejam, seorang raja yang sangat biadab. Dia tidak kenal Tuhan. Dia tahu Tuhan, tapi dia tidak mau kenal tentang Tuhan. Dia melakukan kekuasaannya dengan seenaknya dia. Setiap apa yang dia perintahkan, orang-orang harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Fir'aun. Bahkan aturan Tuhan kalah dengan Fir'aun, Bapak Ibu. Dibuat kalah oleh Fir'aun. Harus nurut kepada Fir'aun daripada nurut kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan melihat Fir'aun, di mana Fir'aun itu adalah seorang raja yang sangat kejam. Pada suatu hari dia mengejar Musa dan Bala dan kaumnya. Sebagaimana kita ketahui, Musa itu adalah orang Israel, bukan orang Arab, bukan orang Palestina, bukan orang Mesir, tetapi Musa adalah orang Israel. Dibuktikan Bapak Ibu, Musa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Musa mengeluarkan bangsa Israel dengan seizin Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel, orang-orang Israel yang sudah menjadi budak di tanah Mesir, yang menjadi tawanan Fir'aun. Nah, ketika waktu itu Bapak Ibu, kaum Israel, Bani Israel, berdoa dia kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia yadah, angkat tangan, tanda berserah kepada Tuhan. Lalu Tuhan dengar setiap seruan Israel. Tuhan dengar setiap doa bangsa Israel. Tuhan dengar setiap tangisan bangsa Israel. Sehingga sekali waktu Tuhan perintahkan kepada Musa, "Wahai Musa, lihat bangsaku yang lagi menangis. Lihat bangsaku lagi menjerit. Lihat bangsaku yang lagi menderita di bawah pimpinan Fir'aun. Hari ini bangsaku berdoa, berseru, meminta kepada aku supaya mereka bebas dari tangan besi Fir'aun." Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, lalu Musa berangkat dengan perintah Tuhan. Dia mengajak saudaranya Harun. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ketika Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir, Fir'aun dan bala tentaranya tidak rela, Bapak Ibu. Tidak rela Fir'aun dan bala tentaranya melepaskan bangsa Israel dan Musa pergi dari tanah mereka. Walaupun kita melihat banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Fir'aun. Semua tulah mereka alami, semua penyakit mereka alami. Tetapi bangsa Israel diluputkan dari penyakit dari tulah-tulah tersebut. Nah, Bapak Ibu, sehingga ketika terjadi tawar-menawar dengan Musa, antara Musa dan Fir'aun, lalu dilepaskanlah bangsa Israel oleh Fir'aun. Nah, ketika dilepas Bapak Ibu, di perjalanan ketika Musa lari, pergi dari tanah Mesir, Fir'aun yang saya katakan tadi tidak rela kepergian bangsa Israel dari tanah mereka, karena mereka membuat bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, di tanah Misraim, di bawah tangan, di bawah genggaman, di bawah kuasa Fir'aun. Ketika dia tidak rela, dia perintahkan anak buahnya, dia perintahkan seluruh bala tentara Fir'aun untuk mengejar Musa dan kaumnya. Ketika Bapak Ibu, Musa beserta bangsa Israel
pergi lari dari tanah Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Ketika dikejar Bapak Ibu, diperhadapkanlah Musa dengan satu persoalan. Di hadapannya dia itu adalah laut. Di belakangnya Fir'aun dan tentaranya. Jadi Bapak Ibu, di saat situasi yang lagi menegangkan itu, Musa dan kaum Israel, bangsa Israel, itu lagi diperhadapkan dalam keadaan darurat. Maju mereka kena, mundur kena. Maju ada laut. Perahu tidak ada, kapal tidak ada, apalagi kapal selam. Waktu itu belum ada kapal selam. Mereka pergi ke belakang, lari ke belakang, balik ke belakang. Bangsa Fir'aun dan tentara Fir'aun mengejar mereka. Nah, hingga sekali waktu Bapak Ibu, Allah perintahkan, ini versi Al-Quran, Allah perintahkan Jibril untuk turun memberitahukan, berbisik kepada Musa. Di tangan Musa ada tongkat. Ini semua kita tahu. Waktu itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Jibril berkata kepada Musa, "Wahai Musa, itu tongkat yang ada di tangan kananmu engkau pukulkan ke laut." Ketika itu Bapak Ibu terjadi keajaiban, terjadi mukjizat kalau bahasa Bible, bahasa Alkitab. Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Pap, dipukul. Begitu dipukul tongkat Musa ke laut, semua orang tahu air laut terbelah menjadi dua. Akhirnya Bapak Ibu, Musa mengajak seluruh Bani Israel untuk lari menyeberang laut tersebut. Mereka lari Bapak Ibu. Musa perintahkan, ayo kita lari ke seberang, karena air laut sudah terbelah menjadi dua. Ketika itu Bapak Ibu, hingga sampailah Musa dan kaumnya, Bani Israel, ke seberang laut. Fir'aun dan bala tentara Fir'aun itu mengejar Musa dan kaumnya Musa. Sehingga malaikat Jibril berbisik sekali lagi kepada Musa, "Wahai Musa, tongkat yang ada di tangan kananmu itu engkau pukulkan sekali lagi ke laut." Dipukullah lagi Bapak Ibu. Ketika dipukul sekali lagi, air laut menyatu. Ketika air laut menyatu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua orang tahu. Fir'aun dan bala tentara Fir'aun itu tenggelam. Alkitab mencatat Bapak Ibu, Fir'aun dan bala tentaranya tidak sempat berkata apa-apa, tidak sempat berdoa, tidak sempat memohon ampunan kepada Tuhan, tidak sempat berseru kepada Tuhan karena dia tenggelam, mati dia. Tetapi Al-Quran mencatat Bapak Ibu, sehingga ketika semua bala tentara Fir'aun, anak buah Fir'aun meninggal dunia karena tenggelam di laut yang sangat dalam, Fir'aun tidak langsung mati Bapak Ibu, kecuali semua tentara, ratusan tentara, tidak dibilang berapa jumlah tentara yang dibawa oleh Fir'aun, itu mati semua. Kecuali tinggal satu, Fir'aun yang belum mati. Dia masih sempat berseru, "Tuhan, aku mohon ampun, aku bertobat." Kira-kira begini suaranya. "Aku bertobat." Kira-kira begini doanya Fir'aun. "Mulai sekarang aku bertobat Tuhan. Aku mohon ampun. Aku percaya kepada Engkau. Tolong lepaskan aku Tuhan." Tetapi menurut sejarah Islam, karena Fir'aun itu terlambat berdoa, dia mati Bapak Ibu. Mati, dia tenggelam. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, kepada siapakah Fir'aun berseru pada waktu itu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kah, atau kepada Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel? Nah, ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kita ketahui Musa, bangsa Israel, itu bukan orang Arab, tapi orang Israel. Kaum Musa itu orang Israel. Otomatis Tuhannya Musa dan Tuhannya kaumnya Musa itu adalah Yod He Waw He, Yahweh. Nah, tetapi Tuhan bangsa Arab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bangsa Arab semuanya tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, "Aku mengimani terhadap Tuhan bangsa ini." Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu,
Tuhannya bangsa Arab itu bukan Yahweh, Yod, He, Waw, He, bukan. Bahkan di dalam sebuah ayat dengan jelas dikatakan, surat Al-Quran 6 ayat 91. Saya akan bacakan, begini bunyinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Saya akan bacakan artinya Bapak Ibu. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan bangsa Arab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Bani Israel adalah Yahweh. Surat 6 ayat 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Berarti tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Tuhan lain selain Tuhan negeri ini, Mekah. Tetapi kenapa Fir'aun tadi, sehingga ketika dia hampir tenggelam Fir'aun, dia berseru, dia memohon ampunan, dia katakan, aku percaya dan beriman kepada Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang kita mari melihat dalam surat Yunus, Al-Quran surat Yunus ayat 9 ayat 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua, nanti saya akan membacakan artinya. Begini bunyinya Bapak Ibu. Wa jawazna bi bani Israil balal bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illa. Tidak ada dikatakan la ilaha illallah, tidak, tetapi la ilaha illa alladzi amanat bihi binu Israil wa ana minal muslimin. Artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam kurung tapi Bapak Ibu, kepada Allah. Sebagaimana saya bacakan tadi, tidak ada kata Allah di dalam ayat 90 itu. Surat Yunus ayat 90 tidak ada kata Allah. Bahkan Fir'aun dengan tegas, dia berseru, dia beriman, dia bertobat. Mulai sekarang saya bertobat ya Tuhan. Saya percaya terhadap Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan, kata Fir'aun. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Yang dipercayai oleh Bani Israel artinya apa? Tidak ada Tuhan, kata surat Yunus ayat 90 ini, melainkan Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Berarti Tuhannya Bani Israel itulah, di luar Tuhannya Bani Israel itu tidak ada Tuhan. Kalau kita melihat merujuk kepada ayat 90 surat Yunus ayat 90. Nah, sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu, saya tutup dulu Al-Quran. Sebagaimana saya katakan tadi, Musa itu menerima wahyu bukan daripada Allah, tetapi Musa menerima wahyu daripada Yahweh, Yod, He, Waw, He. Haleluya, haleluya, artinya halal leyah. Halal artinya puji, le kepada Yahweh. Haleluya artinya pujilah kepada Yahweh. Sekali lagi Bapak Ibu, Musa itu orang Israel. Orang Israel Tuhannya bukan Allah. Itu semua manusia tahu. Semua orang tahu. Tuhan Bani Israel itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Yod, He, Waw, He, Yahweh. Begitu juga Tuhannya orang Israel. Tuhannya Musa, Tuhannya orang Israel itu adalah Yod, He, Waw, He, Yahweh.
Dan sesuai juga dengan ayat yang saya bacakan tadi, surat Yunus ayat 90. Di situ tidak dikatakan, teks berbahasa Arab tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh penafsir Al-Qur'an, penerjemah Al-Qur'an dibuat dalam kurung Allah. Nah, lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, sesungguhnya saya ini orang Muslim. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, Muslim itu bukan Islam. Ini banyak orang yang tidak tahu. Mereka berpikir Muslim ini adalah Islam. Banyak orang berpikir Bapak Ibu, Muslim itu Islam. Padahal bukan. Islam itu agama. Muslim itu adalah orang yang taat. Muslim itu adalah orang yang tunduk. Muslim itu adalah orang yang patuh. Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Bukan Muslim itu Islam, bukan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu boleh melihat di kamus. Bapak Ibu juga boleh melihat di Google. Bapak Ibu ketik Muslim, apa arti daripada Muslim, akan keluar. Itu bukan agama Islam. Tetapi Muslim artinya tunduk, patuh, taat, dan berserah diri. Nah, contoh, berarti Bapak Ibu, apakah saya bisa dikatakan Muslim? Jelas, saya Muslim. Saya berserah diri kepada Tuhan. Saya taat terhadap Tuhan. Saya tidak lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan. Saya tidak melakukan. Kalau saya melakukan itu berarti saya bukan Muslim. Orang Hindu, orang Buddha, apakah mereka bisa dibilang Muslim? Kalau mereka taat kepada agamanya, mereka pun bisa dikatakan Muslim. Karyawan di kantor bisa dikatakan Muslim? Bisa. Kalau dia taat dan patuh serta tunduk. Taat, tunduk, dan patuh terhadap perintah atasannya, dia juga Muslim di kantor. Muslim di sekitar dia bekerja. Taat, patuh, dan tunduk. Tetapi Muslim yang sesungguhnya adalah taat, patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya dengan penjelasan saya ini mengenai Musa dan kaumnya, dan Fir'aun dan tentaranya, mereka mengejar Musa. Fir'aun mengejar Musa. Mereka ketika Fir'aun hampir tenggelam di laut, Alkitab mencatat Fir'aun dan tentaranya itu mati. Tidak sempat dia berseru. Tidak sempat dia mohon ampun. Tidak sempat dia minta ampun kepada Tuhan. Tidak sempat dia bertobat. Tapi Al-Quran surat Yunus 90, surat Yunus 10 ayat 90, Fir'aun masih sempat dia berdoa, masih sempat dia berseru. Tetapi di sebuah sejarah mengatakan, seruan Fir'aun, taubatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah. Nah, sebagaimana saya katakan tadi dalam surat Yunus ayat 90, nama Allah dalam teks berbahasa Arab itu tidak ada. Nama Yod-He-Waw-He, Yahweh juga tidak ada. Lalu kenapa saya bisa simpulkan bahwa Fir'aun berseru kepada Yahweh? Sebagaimana kita ketahui, Tuhannya Bani Israel tidak lain dan tidak bukan adalah Yahweh. Yod-He-Waw-He. Bapak Ibu bisa membaca sejarah. Nah, inilah video singkat yang bisa saya buat pada kesempatan kali ini. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Shalom alaikum. Bishem Hamasya. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aki.